Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Darlianti. Saya CGP Angkatan 6 Kota Banjar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 mengenai supervisi akademik. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kerja saya, Ibu Ade Dalia. Silahkan Ibu boleh memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ade Dalia, saya rekan sejawat dari Ibu Neng Darlianti. Saya bertugas di UPTD SDN 20 Baharja. Saat ini saya mengajar di kelas 5. Baiklah, hari ini saya akan mempraktekkan kegiatan percakapan pra-observasi supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Adel. Waalaikumsalam Ibu Neng. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu? Oh, alhamdulillah, sama-sama saya juga sehat walafiat. Alamin. Seperti rencana kita sebelumnya nih Bu, besok kita akan melaksanakan supervisi akademik berbasis coaching. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai saja Bu mengenai apa rencana besok. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi terlebih dahulu. Adapun tujuan dari percakapan ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana persiapan Ibu dalam melaksanakan kegiatan supervisi besok. Besok rencananya akan mengajar materi apa? Rencananya saya akan mengajar materi IPA Ibu tentang perpindahan kalor. Hanya saya akan fokuskan pada perpindahan kalor secara konveksi. Iya. Tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai kira-kira apa? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu setelah pembelajaran ya kebetulan saya besok akan melaksanakan dengan metode eksperimen Ibu. Jadi setelah melaksanakan eksperimen, peserta didik atau murid-murid itu dapat menjelaskan apa itu perpindahan kalor secara konveksi, dan juga murid-murid dapat menganalisis kejadian-kejadian sehari-hari yang berkaitan dengan perpindahan kalor secara konveksi. Mungkin itu untuk tujuan pembelajarannya. Iya. Kalau materi kelas 5 itu sudah mendalam ya Bu ya? Ya, itu betul. Jadi perlu lebih metodenya juga lebih bervariasi. Kesulitannya juga sudah agak lebih meningkat Ibu untuk di kelas 5 itu. Iya. Kemudian aspek pengembangan apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Dikarenakan ya Bu ya, sebagian besar dari peserta didik saya itu adalah bergaya belajar kinestetik, jadi mereka itu sangat aktif di kelas. Jadi saya ingin menyalurkan keaktifannya di kelas itu pada pembelajaran gitu Bu, memenuhi kebutuhan para peserta didik yang kinestetik itu agar lebih maksimal dalam pembelajaran. Jadi saya menggunakan metode eksperimen. Juga selain itu saya ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan serta bermakna bagi mereka. Itu sih Bu area pengembangannya ingin saya targetkan gitu ya. Jadi pengembangan yang ingin Ibu targetkan, satu keaktifan, yang kedua pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan konsepnya pun dapat gitu Bu, dipahami konsep yang saya sampaikan. Iya. Kira-kira strategi apa nih Bu yang akan Ibu laksanakan untuk mencapai area pengembangan tersebut? Strategi yang saya laksanakan itu yang pertama, saya membuat rancangan pembelajaran dengan matang Ibu. Juga dengan perangkat-perangkatnya seperti saya sudah membuat LKPD, bahan ajar, media, juga lembar penilaian. Kemudian juga saya memilih metode yang sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan. Dan juga saya berencana saat pembelajaran itu di awal saya akan mengadakan mindfulness. Jadi menghadirkan diri siswa sepenuhnya siap untuk belajar. Juga nanti akan diselingi dengan ice breaking, dan di akhir ada penarikan kesimpulan juga refleksi. Itu saja Bu mungkin strateginya untuk agar target area pengembangan tadi saya bisa tercapai gitu. Berarti berdiferensiasi ya Bu ya? Insya Allah Ibu, mudah-mudahan ya berdiferensiasi. Ya, saya kira Ibu sudah sangat siap untuk disupervisi. Ya baiklah,
besok saya akan hadir di kelas Ibu secara langsung dan mencatat hal-hal yang apa saja yang terjadi saat pembelajaran berlangsung pada lembar observasi. Sampai bertemu besok di kelas. Persiapkan yang penting kesehatannya, Bu. Insya Allah. Terima kasih Bu, sampai bertemu besok di kelas. Selamat siang, Mbak Ade. Selamat siang Bu Neng. Alhamdulillah sudah selesai ya, Bu ya. Alhamdulillah Ibu. Iya. Sekarang kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi untuk merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Bagaimana nih, Bu, perasaannya sekarang? Saya sekarang lega Ibu ya. Ketika pelaksanaan pembelajaran sudah dilaksanakan gitu, persiapan yang kemarin saya buat RPP, bahan ajar, media dan sebagainya sudah dipakai, anak-anak senang, saya lega Ibu. Selain lega juga perasaan saya senang Bu, karena baru kali ini supervisi itu seperti ini Bu. Biasanya kan supervisi yang supervisor itu yang di kelas kemudian memberikan masukan apa saja kurangnya pembelajaran saya, atau memeriksa administrasi pembelajaran yang saya buat, kemudian juga sama memberitahukan kekurangannya gitu. Jadi tidak ada percakapan baik praobservasi maupun pasca observasi. Kalau ada komunikasi seperti ini kan jadi enak gitu, saya senang sekali. Baru pertama kali ini Bu. Iya, itulah Bu, fungsi atau tujuan utama dari supervisi akademik yang sebenarnya itu harus seperti itu. Kira-kira nih Bu, hal baik apa yang terjadi saat proses pembelajaran tadi? Hal baik yang terjadi ketika pelaksanaan pembelajaran yang saya tadi laksanakan itu yang pertama memang tujuan dari pembelajaran yang saya sudah targetkan di awal ya Bu, yang saya tuliskan di RPP ataupun yang saya sampaikan ke Ibu kemarin, alhamdulillah sudah tercapai. Area pengembangannya pun yang kemarin saya sampaikan ke Ibu juga tercapai, anak-anak alhamdulillah antusias. Apalagi kan kalau eksperimen itu menggugah rasa ingin tahu, jadi anak-anak itu semangat untuk belajar. Kemudian dengan diselingi ice breaking, di awal ada mindfulness, mereka sepertinya senang Bu. Dan dilihat dari nilai di post test juga 75-80% anak-anak sudah bisa menjawab. Untuk lebih spesifiknya, bagaimana indikator keberhasilan dari proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan? Menurut saya ya Bu, indikator keberhasilannya lebih spesifiknya saya kira 80% siswa sudah dapat nilai melebihi KKM, berarti itu sudah berhasil. Pembelajaran yang saya laksanakan juga sudah 80% dari siswa-siswa saya di kelas itu aktif dalam pembelajaran itu. Mereka senang gitu ya. Saya lihat walaupun memang tidak semuanya, tapi kebanyakan mereka sangat antusias, senang dan menikmati pembelajaran yang saya laksanakan itu. Iya, itu sudah cukup ya Bu ya? Alhamdulillah Ibu. Iya. Kira-kira kenapa tidak sampai 100%? Apakah ada kendala Bu yang memungkinkan target pencapaian itu tidak 100%? Tentu saja Bu ya, kendala pasti ada gitu, tidak sempurna ya dalam pembelajaran yang setiap pembelajaran yang dilaksanakan itu ada saja kendalanya. Kalau yang tadi setelah saya refleksi, kendala yang terjadi kenapa tidak bisa sampai 100% itu adalah yang pertama, karena memang eksperimennya menggunakan api ya Bu. Api itu berbahaya, jadi saya tuh harus hati-hati gitu, ke anak itu harus hati-hati jangan sampai dimainkan dan membuat mereka cedera atau berbahaya karena api tersebut. Nah, ketika saya fokus pada satu kelompok yang lain mungkin tidak terpantau gitu. Jadi yang tidak terpantau itu malah asik main-main gitu Bu, tidak serius, malah suka
bercanda gitu Bu. Mungkin seperti itu karena saya terlalu fokus gitu saat memantau satu kelompok karena takut bagaimana malah kelompok lain tidak terpantau gitu, tidak teramati. Mungkin itu. Juga yang kedua, memang karena tadi disebutkan di awal murid saya itu kebanyakan bergaya belajar kinestetik, jadi memang mereka itu tidak bisa diam gitu Bu ya. Nah, kadang-kadang memang ada beberapa orang yang mungkin tidak bisa fokus untuk belajar seperti itu. Ya, ditambah lagi mungkin yang rasa ingin tahu Nah, ya Bu ya. iya betul, rasa ingin tahu yang tinggi, jadi ya seperti itulah anak-anak gitu Bu. Seperti itu kendalanya. Iya. Terus apa tindak lanjut Ibu setelah pembelajaran? Tindak lanjut saya dikaitkan dengan tadi kendala ya Bu ya. Iya. Dikaitkan dengan kendala yang saya hadapi. Yang pertama mungkin untuk kedepannya ketika kita ingin membuat sebuah eksperimen di awal itu kita itu harus sampaikan dulu secara verbal ke anak. Kemudian itu peraturan yang jelas, bukan peraturan Bu, prosedur dari eksperimen itu dengan jelas dan kita sepakati bersama gitu agar mereka sadar dan bertanggung jawab saat melaksanakan eksperimen. Tadi saya memang tidak menyampaikannya Bu, hanya saya tulis saja di LKPD gitu kan, jadi anak-anak mungkin kurang sadar karena tidak ada kesepakatan di awal. Itu yang untuk secara umum, untuk pembelajaran secara umum. Tindak lanjutnya ketika kita ingin membuat sebuah pembelajaran itu yang pertama memang harus membuat dulu perencanaan yang matang, perangkat-perangkat yang sudah jadi, jangan mendadak ya Bu, seperti LKPD, bahan ajar, lembar penilaian itu harus sudah siap. Kemudian juga kita harus pandai-pandai mencari metode atau kode yang sesuai dengan materi yang kita akan sampaikan. Dan terlebih lagi untuk sekarang ya Bu, guru itu harus lebih kreatif. Betul sekali Bu. Kita mengajar gitu, itu saja sih Bu. Iya, saya setuju dengan Ibu. Ide Ibu bagus sekali. Sebagai guru kita harus lebih kreatif ya Bu ya, dan inovatif. Betul Ibu. Tantangan besar iya. untuk kita sebagai seorang guru. Iya. Alhamdulillah pelaksanaan supervisi Ibu sudah selesai dilaksanakan dan ada beberapa dokumen yang perlu kita sepakati dan tanda tangani sebagai bukti fisik ya Bu ya dalam pelaksanaan supervisi kali ini. Silakan tanda tangan di sebelah sini. Iya. Semoga dengan supervisi kali ini menambah kompetensi Ibu dan maupun saya sebagai guru yang profesional. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.